Penataan ruang perkotaan di Indonesia, khususnya di Makassar, menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menuntut solusi sistematis. Kemacetan kawasan kumuh dan minimnya ruang terbuka hijau dalam kurung RTH hanyalah sebagian dari permasalahan yang terus memburuk akibat kurangnya regulasi yang tegas dan koordinasi antar pemerintah daerah. Upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui rancangan undang-undang RUU Perkotaan patut diapresiasi, tetapi tantangan implementasi tetap menjadi persoalan utama. Jika tidak disusun dengan cermat, regulasi ini hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa dampak nyata di lapangan. Sebab, seringkali sebuah rencana menjadi gagal akibat kusutnya hubungan antara pemerintah daerah dengan pusat. Salah satu masalah fundamental dalam tata kelola perkotaan adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Di Makassar, berbagai proyek infrastruktur seringkali terhambat hanya karena batasan administratif yang membingungkan. Misalnya dalam penanganan banjir dan longsor, pemerintah provinsi tidak dapat bertindak cepat karena beberapa ruas jalan dan wilayah terdampak berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Alhasil, masalah berlarut-larut tanpa solusi konkret. Regulasi yang jelas harus dibuat untuk memastikan bahwa koordinasi lintas pemerintahan lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan di lapangan. Selain itu, urbanisasi yang pesat tanpa kontrol ketat telah menyebabkan ketimpangan tata ruang. Salah satu indikator paling jelas adalah krisis ruang terbuka hijau (RTH) di Makassar. Hingga tahun 2022, kota ini baru mencapai 9.077% dari total 30% RTH yang dipersyaratkan menunjukkan defisit sekira 20%. Fakta ini diperparah dengan maraknya pelanggaran tata ruang, khususnya di sektor perumahan, di mana banyak lahan resapan air yang dikonversi menjadi kawasan hunian tanpa kajian ekologis yang memadai. Akibatnya, banjir menjadi lebih sering terjadi, membuktikan bahwa lemahnya pengawasan terhadap tata ruang memiliki konsekuensi lingkungan yang serius. Kemacetan lalu lintas di Makassar juga mencerminkan gagalnya sistem transportasi perkotaan dalam mengakomodasi pertumbuhan kota. Data menunjukkan bahwa dalam sehari sekitar 2,000 kontainer, 600 mobil box, dan lebih dari 500 bus antar kota antar provinsi dalam kurung AKAP serta antar kota dalam provinsi dalam kurung AKDP bergerak di jalan-jalan utama. Namun kapasitas infrastruktur jalan tidak bertambah secara signifikan sehingga kemacetan semakin parah. Kebijakan transportasi harus difokuskan pada pembangunan jalur arteri khusus kendaraan berat serta optimalisasi transportasi massal yang terintegrasi, bukan hanya perluasan jalan yang terbukti tidak efektif dalam jangka panjang. RUU Perkotaan yang sedang digodok oleh DPD RI seharusnya tidak hanya mengatur soal kewenangan administratif, tetapi juga memuat strategi konkret dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang harus diakomodasi adalah penguatan regulasi pembangunan berbasis lingkungan dan sosial, sehingga tata kota tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap implementasi tata ruang harus diperketat dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, terutama dalam kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Penataan ruang perkotaan yang efektif pada akhirnya memerlukan sinergi antara regulasi yang komprehensif, komitmen pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat. Regulasi tanpa eksekusi hanya akan menjadi retorika kosong, sementara pembangunan tanpa regulasi yang jelas hanya akan menciptakan lebih banyak masalah di masa depan. Oleh karena itu, penyusunan RUU Perkotaan ini harus benar-benar menjawab kebutuhan real masyarakat perkotaan, bukan sekadar menjadi dokumen normatif yang kehilangan relevansi saat diimplementasikan. Jika tidak, Makassar dan kota-kota lain di Indonesia akan terus terjebak dalam siklus permasalahan perkotaan yang tak kunjung tuntas. Tim redaksi melaporkan.